Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai materi kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan atau leadership telah didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda pula. Menurut Stoner, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugas. Implikasi. Ada 3 implikasi penting dari definisi tersebut. Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Para anggota kelompok membantu meneruskan status atau kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan seorang manajer akan menjadi tidak relevan. Kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Para pemimpin punya wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompok, tetapi para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung, meskipun dapat juga melalui sejumlah cara secara tidak langsung. Ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan atau pengikut, pemimpin dapat juga mempergunakan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sebagai contoh, seorang manajer dapat mengarahkan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, tetapi dia dapat juga mempengaruhi bawahan dalam menentukan cara bagaimana tugas itu dilaksanakan dengan tepat. Tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan nampaknya sukar dibedakan antara tujuan dan fungsi kepemimpinan. Lebih-lebih kalau dikaji secara praktis, kedua-duanya mempunyai maksud yang sama dalam menyukseskan proses kepemimpinan. Namun secara definitif kita dapat menganalisanya secara berbeda. Tujuan kepemimpinan merupakan kerangka ideal atau filosofis yang dapat memberikan pedoman bagi setiap kegiatan pemimpin, sekaligus menjadi patokan yang harus dicapai, sehingga tujuan kepemimpinan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan. Agar kelompok berjalan dengan efektif, seseorang harus melaksanakan 2 fungsi utama. Pertama, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas atau task related atau pemecahan masalah, dan yang kedua adalah fungsi-fungsi memelihara kelompok, group maintenance atau sosial. Fungsi pertama menyangkut pemberian saran, penyelesaian, informasi, dan pendapat. Fungsi kedua mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain, penengahan perbedaan pendapat, dan sebagainya. Manajemen dan organisasi. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Atau lebih jelasnya, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang yang menentukan, menginterpretasikan, dan pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau pegawaian staffing, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Pola umum manajemen. Pola umum manajemen pada dasarnya adalah alat atau sarana daripada administrasi. Sebagai alat
fungsi manajemen adalah menggerakkan unsur statik daripada administrasi, yaitu organisasi. Dalam fungsinya menggerakkan organisasi, manajemen merupakan suatu proses dinamika yang meliputi fungsi planning, organizing, evaluating, dan lain-lain. Proses manajemen selalu diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut, manajer sebagai pelaksana. Manajemen menggunakan berbagai unsur yang tersedia dalam organisasi. Penggunaan unsur-unsur manajemen telah selalu dilaksanakan dengan seefisien mungkin berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Organisasi menurut Chester Bernard, organisasi adalah sistem kegiatan kerjasama atau cooperative activities dari dua orang atau lebih. Menurut Dwight Waldo, organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. Menurut J.R. Terry, organisasi adalah berasal dari kata organisme, yaitu suatu struktur dengan bagian-bagian yang demikian diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan orang terdiri dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian hubungan. Jadi organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formal dalam rangkaian hierarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi-fungsi organisasi. Fungsi-fungsi organisasi terdiri atas mengatur tugas dan kegiatan kerjasama sebaik-baiknya, kemudian mencegah kelambatan kerja serta kesulitan yang dihadapi, mencegah kesimpangan kerja, dan terakhir menentukan pedoman-pedoman kerja. Keuntungan organisasi. Pertama, setiap orang akan mengerti tugasnya masing-masing. Kedua, memperjelas hubungan kerja para anggota organisasi. Ketiga, terdapat koordinasi yang tepat antar unit kerja. Keempat, menggunakan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan minat. Kelima, terdapat koordinasi yang tepat antar unit kerja. Unsur-unsur organisasi. Pada ikatnya, organisasi terbentuk dari sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif. Pemimpinan yang efektif terdiri atas menciptakan wawasan untuk masa depan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang organisasi. Kedua, mengembangkan strategi yang rasional untuk menuju ke arah wawasan tersebut. Ketiga, memperoleh dukungan dari pusat kekuasaan dan seluruh anggota. Keempat, memberi motivasi yang kuat kepada kelompok inti dan seluruh anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Sifat mutu yang harus dimiliki pemimpin. Ada sifat mutu yang harus dimiliki pemimpin, yaitu akhlak yang baik, memiliki daya imajinasi, berpikir menurut fungsinya, mampu bersikap adil kepada semua, memiliki banyak minat, bersikap sebagai pendidik, memiliki emosional yang matang, bersikap sebagai perencana, mampu menghormati diri dan orang lain, teguh, tegas, mampu mengorganisir dengan rapi, semangat, energi, bersifat sebagai pelatih, ekspresif atau berbicara dan menulis, logis, berpikir selalu tajam dan selalu siap, bertanggung jawab, kreatif, dan pekerja keras, setia kepada semua kepentingan. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter atau autokratik. Pemimpin yang bertipe demikian dipandang sebagai orang yang memberikan perintah dan mengharapkan pelaksanaannya secara dogmatis dan selalu positif. Dengan segala kemampuannya, ia berusaha menakut-nakuti bawahannya dengan jalan memberikan hukuman tertentu bagi yang berbuat negatif, dan hadiah untuk seorang bawahan yang bekerja dengan baik atau korek.
Kedua, tipe demokratis atau partisipasi. Pemimpin demikian mengadakan konsultasi dengan para bawahannya mengenai tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang diusulkan atau dikehendaki oleh pimpinan serta berusaha memberikan dorongan untuk turut serta aktif melaksanakan semua keputusan dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan itu. 3. Sedang pada tipe yang terakhir, pemimpin sangat sedikit menggunakan kekuatannya, bahkan memberikan suatu tingkatan kebebasan yang tinggi terhadap para bawahannya atau bersifat free range. Exercise di dalam segala tindakan mereka. Pemimpin demikian biasanya mempunyai ketergantungan yang besar pada anggota kelompok untuk menetapkan tujuan-tujuan dan alat-alat atau cara mencapainya. Mereka, para pemimpin laissez-faire, menganggap bahwa peranan mereka sebenarnya sebagai orang yang berusaha memberikan kemudahan fasilitas kerja para pengikut, umpama dengan jalan menyampaikan informasi pada orang yang dipimpinnya, serta sebagai penghubung dengan lingkungan yang ada di luar kelompok. Menutup, mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Good luck. See you next time and see you later.